Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadratin jami'i ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'i al-amilin wal musannifin jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila musannif hadzal kitab Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu. Billahi lahul Fatihah. InsyaAllah kita lanjutkan muzakarah kita kajian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kajian akidah sifat 20. Oke, kita lanjutkan bahasan kita masih membahas rukun iman. Malam ini kita bahas rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Al-iman bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir atau hari kiamat. Kita sebagai seorang mukmin muslim yang mukallaf wajib, di samping kita mengimani yang kemarin yang 4 itu, wajib pula kita mengimani akan datangnya atau akan terjadinya yang namanya hari kiamat, hari hancurnya alam semesta. Kenapa kita perlu imani? Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak meyakini akan perkara ini, maka tidak sempurna keimanan kita, tertolak keimanan kita. Karena ini bagian yang harus kita imani. Di antara misinya yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW dan para nabi-nabi terdahulu itu, di samping menyampaikan akan ketauhidan, ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, hai kaumku sembahlah Allah yang tiada sembahan selain Allah. Nabi juga menyampaikan, memerintahkan untuk mengenalkan dirinya sebagai seorang nabi. Ya qaumi inni rasulullah ilaikum jami'a, hai para kaumku, semuanya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Dan juga Nabi itu, para Rasul itu mendakwahkan akhirat. Ya qaumi innamal hayatud dunya mata wa innad darul akhirah hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini mata, sesaat, main-main saja. Wa innad darul akhirah, sesungguhnya negeri akhirat, kehidupan akhirat, hiya darul qarar, itulah kehidupan yang sebenarnya yang kekal selamanya. Maka karena ini wajib kita mengimani akan terjadinya hari kiamat, walaupun tidak kita akan temukan kiamatnya. Kita seorang mukmin ini, muslim ini tidak akan menemukan kiamat. Yang akan menemukan kiamat adalah orang-orang yang kafir. Sering disampaikan oleh para guru-guru kita bahwa ketika dekatnya akan terjadinya kiamat, nanti semua umat Islam yang beriman akan dimatikan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sudah habis orang iman baru, itulah seburuk-buruk keadaan dan seburuk-buruk makhluk di situ masa itu. Asrarin nas, seburuk-buruk manusia, berzinah dengan orang tuanya di pinggir jalan. Sudah nggak ada lagi orang risau, maksiat di mana-mana. Nggak ada lagi yang ingat Allah di saat itu. Kafir semua. Maka di saat itu kiamat terjadi. Maka kita ini insya Allah nggak akan bertemu. Tapi walaupun nggak bertemu, tetap kita imani. Dan ini juga dulu yang pernah ditanyakan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam ketika bertanya mengenai 4 hal: mal iman, mal Islam, mal ihsan, yang terakhirnya mengenai kiamat. Bertanya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi jawab sendiri, yang bertanya itu lebih mengetahui daripada yang ditanya. As-sa'il a'lam, al-mas'ul a'lama min as-sa'il. Yang bertanya ini lebih tahu, engkau ini lebih tahu mengenai kapan kiamat itu. Dari itu, dari hal-hal yang tadi dan dalil-dalil banyak dalam Al-Quran. Sebagaimana dalil yang kemarin yang sampaikan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa
wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Para nabi, orang-orang beriman, semua mereka mengimani adanya utusan, adanya kitab-kitab Allah, adanya malaikat Allah dan hari akhir. Dan yang menolaknya Allah sebutkan wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka dia berada dalam kesesatan yang sangat jauh, bisa terlepas keimanannya. Maka dari itu, walaupun kita tidak akan menemukan hari kiamat tersebut, tetap kita wajib mengimaninya. Salah ya? Kemudian dia agak panjang mungkin, ini 2 kali pertemuan nanti kita bahas masalah hari kiamat lagi. Kemudian yang perlu juga kita ketahui, apa itu hari kiamat dan kapan tibanya. Hari kiamat itu dan kapan awal mulai dikatakan hari kiamat itu. Karena ulama beda pendapat mengenai kapan terjadinya. Kiamat itu adalah hari hancurnya alam semesta ini secara total. Semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang asli kiamat yang dimaksudkan, yang kita bahas ini. Hari hancurnya alam semesta secara utuh, secara total, semua tanpa terkecuali. Itu hari kiamat. Cuman ada ulama mengatakan, bahkan Nabi juga pernah menyatakan, idza matal abdu faqad qamat qiyamatu. Disebut kiamat juga itu. Nabi sabdakan, jika telah datang ajalnya seseorang hamba tersebut atau seseorang itu, maka telah berdiri hari kiamatnya. Juga kiamat disebut. Maka ulama mengatakan ada istilah kiamat sugro, ada istilah kiamat kubro. Nah, kematian ini namanya kiamat sugro. Karena kiamat juga dibahasakan oleh Nabi. Idza matal abdu, jika seorang hamba itu mati, faqad qamat kiamat, itu sungguh telah berdiri, terjadi hari kiamatnya. Adapun yang kedua itu kiamat kubro, yaitulah tadi itu hancurnya alam semesta secara total. Kapan terjadinya? Nah, ini bi'ilmillah, dalam ilmunya Allah. Tidak ada yang tahu kalau hari kiamat itu datang kapan, itu tidak ada yang tahu, tapi pasti terjadi. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Dalam Al-Quran disebutkan saat hari kehancuran alam semesta ini pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang jadi pertanyaan, kapan terjadinya? Nah, itu wallahu a'lam. Hanya Allah tok yang tahu. Cuman kita diberitahukan beberapa tandanya. Ketika Nabi bertanya itu, Nabi nggak jawab, nggak tahu. Engkau yang lebih tahu, Jibril. Cuman diberitahukan mengenai tanda-tandanya. Maka dari itu, dari sekian banyak dalil-dalil, maka kita sebagai seorang mukmin yang muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya dan apa yang dikabarkan oleh Rasulnya, wajib kita mengimani terjadinya hari kiamat. Pasti terjadi, walaupun kapan itu kita tidak tahu. Kemudian jamankan Allah Subhanahu wa taala, panjang perjalanan kita ini untuk sampai ke inti atau sampai ke salah satu daripada 2 tempat, yaitu fariqun bil jannah wa fariqun bis sa'ir. Kapan selesai perjalanan kita ini? Jika sebagian kita ini ke neraka atau ke surga, sebagian ke neraka, baru selesai. Nah, kita di dunia ini belum nih, perjalanan yang paling pendek di dunia ini. Kita kan dari alam perut itu 9 bulan. Kemudian alam dunia ini. Alam dunia nanti ada lagi namanya. Selepas dunia ini alam apa namanya? Alam barzah. Alam barzah itu apa? Bukan kuburan kayak begini. Alam barzah itu pokok siapa yang mati dalam keadaan apapun, dia semua berada di barzah. Dan kuburan begini namanya barzah itu. Alam persinggahan antara dunia dengan akhirat. Kalau ini kubur namanya. Kalau ini orang yang mati normal dikuburkan di sini. Nanti ada orang-orang mati dimakan ikan, itu mana kuburannya? Dimakan ikan sampai jadi kotoran ikan. Tidak ada kuburannya, tapi tetap dia berada di barzah namanya, di alam
barzah. Mau yang dikuburkan secara kayak begini biasa, atau yang hancur jasadnya dengan bom kayak di Palestina, kan nggak tahu itu mana jasad udah hancur kayak debu. Nah semua itu berada di alam barzah, alam tempat menunggu atau alam antara dunia dengan akhirat, pintu gerbangnya akhirat. Nah itu lama kita di alam barzah itu. Ini aja yang pertama meninggal, Qabil ini sampai sekarang masih di barzah itu nunggu kapan selesainya. Nanti habis itu, nah ini tidak tahu nih berapa lama lagi kita nunggu di kuburan lama. Tapi di dunia ini paling sedikit selepas di perut ibu kita itu 60-70 tahun, itu pun kalau sampai umur kita. Habis itu nanti selepas barzah hari pembangkitan. Nah di barzah ini ada ulama mengatakan ketika sudah sampai barzah, nah itu sudah dihitung hari kiamat, karena di sana itu pintu masuknya hari akhir. Cuman ulama mengatakan kiamat itu nanti pas kebangkitan. Kebangkitan itu apa? Selepas hancurnya alam semesta, baru nanti trompet kedua ditiupkan. Kebangkitan itulah namanya hari kiamat. Itu pendapat yang kedua, itu mulainya kiamat. Nah yang ketiga ini ketika hancurnya alam semesta, itulah trompet yang pertama kali ditiup oleh malaikat Israil. Nah itulah yang disebut hari kiamat. Ada yang mengatakan barzah, itu orang sudah masuk barzah itu sudah masuk kiamat. Nah, karena dia sudah mati itu kan kiamat. Kemudian yang mengatakan kebangkitan nanti, karena malaikat Israfil kan 2 kali dia punya tugas meniup trompet. Wa nufikha fis-suri fasaika man fis samawati wa man fil ardh. Ketika pertama kali tiupan, fasaika man fis samawati wa man fil ardh, hancur semua yang di langit dan di bumi. Thumma nufihu fi ukhrab fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian yang kedua kalinya kebangkitan. Nah yang 3 pendapat ini yang paling unggul yang dipilih yaitu yang ketiga, yaitu mulainya kiamat itu diawali dengan hancurnya alam semesta. Itu namanya ada kiamat. Adapun penamaannya kiamat ini macam-macam. Disebut yaumul qiyamah, disebut yaumul hasyr, disebut yaumul mizan, disebut yaumul ba'ats, disebut juga yaumul jaza, macam-macam. Karena itu semua akan kita lalui nanti. Hisab, yaumul jaza pembalasan, yaumul mizan penimbangan, yaumul hasyr kita digiring ke padang pasir, pada padang pasir ke padang mahsyar. Itu semua terjadi selepas hari kiamat, maka disebut juga dia dengan sebutan itu hari kiamat itu sama saja. Entah apa namanya, pokok entah dia yaumul mizan, yaumul mahsyar, yaumul hasyr, yaumul ba'ats, yaumul jaza, itu semua satu saja maksudnya, yaitu hari selepas terjadinya kiamat. Kemudian jamukan Allah Subhanahu wa taala, itu selepas kita di kuburan nanti akan terjadi kehancuran total alam semesta, yaitu hancurnya alam semesta ini sudah tanpa terkecuali dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man Allah. Dulu pernah kita bahas di kajian agregasi buku. Jadi enggak semua dihancurkan. Ada yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man Allah. Wa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa man Allah. Dihancurkan oleh Allah semuanya kecuali yang tidak dihancurkan. Tapi nanti yang enggak dihancurkan juga sebagiannya ada yang dihancurkan oleh Allah, sebagiannya didiamkan. Itu kan dikatakan para ulama ada 10 perkara yang tidak ikut hancur ketika kiamat besar itu. Yang pertama malaikat pencabut nyawa, malaikat Israil itu. Kemudian malaikat hamalatul arusy yang jumlahnya 4 orang, yang sekarang ini jumlahnya 4. Nanti kiamat terjadi ditambah 4 jadi 8. Wa yahmil arsy rabbika fawqahum yawma idzin tsamani. Ketika kiamat terjadi ditambah 4 jadi 8. Itu pun mati nanti. Jadi yang tidak akan hancur nanti itu surga, kemudian arsy itu tidak hancur, roh sama tulang ekor. Yang selain itu malaikat pemikul arsy, Israil yang terakhir nanti pencabut nyawa itu mati semua. Nah arsy nanti siapa yang sokong? Ya Allah sendiri dengan qudrah dan iradah. Nanti dicabut juga semua. Kita kembali ke pembahasan
Kemudian nanti selepas hancur alam semesta itu yaumul ba'ats, yaitu tiupnya sangkakala trompet yang kedua. Kalau yang pertama itu kan hancurnya alam semesta, yang pertama itu jadi semua. Makanya bersyukur kita kepada Allah tidak menemukan hari kiamat. Dendek nite sak nganai kocik tani kocik itu nih gunung aja yang disabdakan, yang difirmankan dalam Al-Quran, idas sama'un fatarat, ketika langit terbelah. Langit loh terbelah, beda saat. Namun bumi terbelah kan, bumi ini bagian planet yang paling kecil ini, bumi ini. Tapi yang Allah firmankan itu langit ini kan dia tahu beh ujung nang bianu itu terbelah. Dalam ayat lain juga dikatakan ketika gunung-gunung meletus, meledak, sehingga menjadi debu. Gunung aja jadi debu, apalagi kita. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Bumi ini hancur dan mengeluarkan apa yang di dalamnya. Jadi yang di dalamnya dikeluarkan kayak muntah itu. Bagaimana yang enggak di dalamnya, yang di luar-luar ini? Lebih lagi hancurnya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Dia melemparkan apa yang di dalam perutnya ini. Di dalam perut aja lemparkan, apalagi yang di atas-atasnya kayak gunung kita ini bagaimana? Itu dahsyatnya hari kiamat itu. Yauma tajhalu kullu murdi'atin amma arda'at, tatkala hari orang yang menyusui bayinya itu dilempar bayinya. Tanpa sadar dia melihat keadaan begitu ngeri itu, dilempar bayinya. Dia sadar. Kemudian tatkala wa tajhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu hamlin hamlaha, dan yang hamil, hamil tua, hamil muda langsung keluar anaknya tanpa disadari, langsung subur anak, saking kagetnya. Wa taron nasa sukara, dan kalian lihat manusia kayak gila, bingung apa ini. Wa ma hum bisukara kata Allah, tapi dia tidak gila, cuman mereka saking takutnya itu, saking ngerinya keadaan di waktu itu, sehingga mereka seperti orang gila, yaitu yang kita alami nanti. Yang kita alami, mudah-mudahan kita tidak jebakan oleh Allah, dikekalkan keimanan kita sampai mati, supaya kita tidak bertemu dengan hari tersebut. Kemudian yaumul ba'ats, kita dibangkitkan daripada kubur. Kubur satu-satu dibangkitkan. Tapi kalau kita orang beriman, tidak kaget kita. Orang beriman bangkit dari kubur itu enggak kaget, yang betul-betul beriman. Orang beriman bangkit dari kubur itu dia akan ingat langsung. Bingung sebentar tapi ingat. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursal. Bangkit dari kubur. Di mana ini? Oh ini itu. Wa'ada ar-rahman, yang dulu Allah telah janjikan. Wa sadaqal mursal, benar apa yang disampaikan Nabi itu akan datangnya hari kebangkitan. Tidak kaget kita. Oh ini hari kiamat itu pernah kita dengar di ceramah-ceramah apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis-hadis. Tapi orang kafir kaget. Man ba'atsana min marqadina, siapa yang bangunin kami ini di tempat tidur ini, di tempat yang mengerikan seperti ini? Ya, kaget orang kafir. Dia beriman kaget, tapi maka itulah pentingnya nilai keimanan yang kita dapatkan ini akan menjadi penyelamat kita di tempat-tempat yang ngeri nanti selepas hari kiamat. Ngeri keadaan. Kemudian selepas kita dibangkitkan, digiring, itu namanya yaumul hasyr. Itu namanya yaumul hasyr. Wa idzal wuhus husyirat, tatkala makhluk-makhluk semua digiring. Jadi kita bangkit itu bukan jadi medan mahsyar, itu enggak, digiring lagi, digeroh. Nah, ke suatu lapangan yang luas, itulah namanya medan mahsyar. Semua digiring, bukan kita manusia saja, jinnya digiring, binatang-binatangnya digiring, semua. Karena semua akan dapat hisab nanti, semua akan diminta pertanggungjawaban, hatta binatangnya akan diproses. Menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selepas sampai ke lapangan mahsyar itu apa yang kita kerjakan di sana? Nunggu hisab, keputusan kapan mulai hisab. Nah, inilah tempat yang paling melelahkan bagi orang-orang yang ada di sana.
nunggu pira narak keputusan jangan proses aren hisab nganteh. Sementara li otak teh matahari arak sejengkal. Dudna yaumal qiyamah asy-syamsu minal khalqi hatta takuna minhum ala qadri mil. Akan didekatkan kelak pada hari kiamat atas makhluk semua ini, mau binatang, manusia semua, jarak antara matahari dengan kepalanya hanya seukuran semil. Semil itu berapa? Macam-macam ulama ada yang mengatakan seukuran celak itu. Tahu ada celak zaman lain kan? Ada sejaman lain. Dekat. Ada yang mengatakan 1 mil itu ya 1 jengkal, ada yang mengatakan berapa kilo lah gitu. Tapi tetap aja namanya matahari dah dekat. Terus keadaan kita telanjang tanpa beralasan alas kaki, terus sempit karena semua manusia digiring di situ, mau nabinya, mau walinya, mau Fir'aunnya atau siapapun digiring. Jadi semua manusia digiring di sempit. Jadi tidak ada tempat kita, pokoknya udah susah di sana. Belum lagi ini buminya tidak kayak begini, seperti tembaga, kalfiddatil mula'amah, seperti tembaga itu. Matahari sudah dekat, sempit, tanpa pakaian, terus panas lagi kayak tembaga buminya. Begitu ngeri keadaan di sana itu. La tara fiha iwajan wala amta, denara tempat sak meleku atau sak menggunung sehingga bisa sandan denara ya los denara pohon, denara gunung, denara pokok irate. Nah di situ kita nunggu. Maka dengan kafir, dengan maksiat itu disebutkan dalam riwayat itu, minta kepada Allah, ya Allah engkeh wah pasrah ku lamunku ahli neraka, tamak ku ahli neraka, dek kuat ngantel ini piran teu mulai hisab. Saking lelahnya itu. Lamun side wah putusan tiang ni tak neraka engke wah tamak jangan neraka ketimbang dia lelah lalu ngantel ini. Itu pada kelapahan. Nah ini kelebihannya orang-orang yang suka bagi makanan ke orang-orang yang tidak mampu atau kasih pakaian, nanti dia dapat makanan di situ itu. Walaupun kengerian keadaan seperti itu, tapi ada hamba-hamba Allah itu dapat naungan. Seperti disabdakan oleh Nabi itu, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Akan ada nanti di sana itu orang-orang yang dapat naungan di saat kengerian keadaan kepanas kemasan itu, langsung Allah yang beri naungan. Pada hari tidak naungan, selain naungan Allah. Yang pertama, yang 7 orang itu termasuk diantaranya pemimpin yang adil, kemudian orang ahli masjid yang suka menguruskan masjid, pokoknya nggak pernah lepas yang masjid termasuk. Kemudian orang-orang yang dari kecilnya sampai tuan sampai matinya itu nasya'afi ibadatillah, istiqomah dari kecil dah mondok, kemudian habis mondok dia jadi ustaz, dia mengajarkan sampai mati itu dapat naungan juga. Kemudian orang yang berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, kayak kita ngaji begini tidak ada tujuan-tujuan yang lain, nanti kita pergi besok kita lagi ada pengajian, nanti lagi pulang pergi, itu termasuk. Kemudian juga termasuk orang yang suka sedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tahu, dan banyaklah itu. Usahakan kita kalau nggak bisa ketujuh-tujuhnya kita dapat minimal ada satu yang kita tekuni, supaya nanti terlelah ke panasan dapat naungan. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Mau jadi ahli masjid kayak bisa. Rajulun qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Jadi yang paling mudah kayaknya itu. Sering datang ke masjid. Nah, kita nunggu di sana berapa tahun kita nunggu? Ada orang mengatakan 500.000 tahun. Senganteh. Pirang. Selapu anda takut. Di ini teduhan manusia dari kalangan manusia biasa, para nabi, malaikat pun takut di situ itu. Maka di sanalah itu orang-orang yang dulu, para ulama yang dulu mereka pikirkan umat, nanti di sana dia pikirkan umat juga di sana. Dia resah lihat umat begini, kepayahan kemana arahnya ini umat ini. Maka para ulama-ulama itu kumpul mereka. Gimana ini? Apa yang perlu kita buat ini untuk menjadi ulama itu seperti itu? Ulama itu kelebihannya kan ada akhirat itu. Apa harus kita buat ini? Orang-orang ini umat-umat manusia ini kemana nih? Gimana jalan keluar supaya cepat hisab ini? Maka ada yang mengarahkan, ayo kita ke Nabi Allah Adam, ayo. Ada di situ itu. Mungkin beliau bisa sowan kepada Allah agar cepat dah hisabnya. Nah, datang ke Nabi Adam, bertanya,
Ada manta Abul Bashar, manusia yang pertama pernah di surga. Gimana keadaan anak-anakmu ini? Apakah agak kamu kasihan? Coba minta kepada Allah supaya hisab segera dimulai. Apa kata beliau? Nafsi, nafsi. Oh, aku doa diketahui diriku selamat atau tidak. Nabi lo belum tahu dirinya selamat atau tidak di saat itu. Oh, kamu ke Musa sana, Musa kalimullah di sana, mungkin bisa. Ke Musa juga sama jawabannya, nafsi, nafsi. Datang ke Ibrahim, sama jawabannya nafsi, nafsi. Datang ke Nabi apa lagi? Isa juga sama, nafsi, nafsi. Yang terakhir Nabi sangarkan itu akan pergi ke Muhammad SAW. Nah, disinilah kelebihannya Nabi kita Muhammad itu. Nampak kemuliaan, kehebatan, keagungannya Nabi kita Mustafa Muhammad. Nampak di sini beliau itu memang Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, di sanalah nanti berlaku pertama kali syafaat yang disebut sebagai syafaatul umma. Syafaat menyeluruh. Jadi semua dapat syafaat di situ. Bukan hanya orang iman, orang kafir dapat syafaat. Binatang dapat syafaat, malaikat-malaikat dapat syafaat, nabi-nabi yang ini dapat syafaat. Dengan beliau sujud minta kepada Allah, dimulaikan hisab jadinya. Yang kecapean, kelelahan di sana entah binatangnya, manusianya, para nabinya, para malaikatnya jadi longgar, mulai dihisab. Nah, mulai kan dak lelah lagu udah mulai itu kan agak senang. Maka Nabi katakan kalau disoalkan oleh umat semua ini disoalkan, maka Nabi katakan analah, ini memang bagian saya. Kenapa Nabi berani mengatakan seperti itu? Karena Nabi sendiri tidak pernah melakukan atau menggunakan doa mustajabahnya ketika di dunia. Karena dalam hadis itu disebutkan di kulli nabiyyin da'watul mustajabah. Setiap nabi ini punya satu doa yang mustajabah. Sebenarnya mustajab semua ada, tapi yang inti, yang case itu ketika dimintakan langsung terjadi. Nah, sementara semua nabi pernah menggunakannya. Nabi Allah Musa pernah mendoakan, berdoa sehingga Firaun tenggelam. Nabi Allah Nuh pernah berdoa sehingga banjir terjadi. Nabi Sulaiman pernah berdoa minta kerajaan dikasih oleh Allah. Semua nabi telah menggunakannya kecuali aku. Wa ini taba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun untuk aku ini tidak kugunakan doa-doaku. Dan Nabi banyak sekali itu diminta doakan ketika di Taif itu kan semua minta malaikat datang turun untuk tawarkan, untuk minta doa kepada Allah dan sebagainya, tapi Nabi enggak mau. Disakiti di mana-mana tempat Nabi enggak pernah. Nanti ini saya simpan untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, untuk memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia pada hari kiamat. Inilah syafaat terbesarnya Rasulullah. Beliau langsung sujud di hadapan Allah, memuji-muji Allah dengan pujian yang sempurna yang tidak pernah beliau gunakan sesudah dan sebelumnya. Memuji Allah sampai kemarahan Allah disebutkan dalam ayat itu reda. Jadi jangan kita apa namanya samakan kemarahan Allah sama kayak kita marah kayak ganda. Marah maksudnya keadaan itu begitu mengerikan. Dengan Nabi itu sujud, keadaan itu reda jadinya, begitu mengerikan itu. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, hai Muhammad, angkat kepalamu, is'al tu'tah. Minta apa yang kamu minta pasti saya akan beri. Kemudian apa yang kamu inginkan, apa yang kamu doakan saya akan kabulkan. Ya Allah, ajidil hisab. Hanya Nabi mintanya satu aja, ya Allah segerakan hisab. Langsung tes, langsung malaikat perintahkan malaikat hisab langsung dimulai. Ya, itulah kelebihannya Nabi kita Mustafa Muhammad SAW. Ini syafaat yang paling besar. Nanti lagi selepas itu ada syafaat-syafaat lagi nanti, mengurangkan siksaan, syafaat mengambil orang yang cuma masuk neraka diangkutkan ke surga itu. Tapi ini syafaat yang paling besar. Karena syafaat ini berlaku untuk semua kena. Orang Islam, orang kafir, binatang semua dapat syafaat uzmanya yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Kemudian habis hisab tadi yaumul ba'ats, kemudian digiring di mahsyar nunggu yaumul intidhar, kemudian hisab ini lama juga. Lama kita dihisab itu. Sampai ada yang mengatakan sampai 50 tahunan kita dihisab itu. Hisab satu persatu tidak dihisab. Enggak ada ditanya satu persatu oleh Allah. Tanpa ada penterjemah langsung
pulang ditanya. Semua kamu dulu begini, semua diproses oleh Allah. Dek ni kita doang manusia, binatangnya, jinnya. Kalau manusia kan kita enggak ada sebagian makhluk Allah itu pernah ada. Enggak usah cerita kelamaan. Nah, jadi di situ kita mulai ketika hisab terjadi itu, kita tunggu begitu lama. Karena semua dihisab, bukan manusia saja, binatangnya. Makanya kalau binatang dihisab, yang dulu binatang pernah zalimi binatang yang lain, maka dia diperintahkan, ya kamu sekarang balas. Kalau sudah dibalas, tidak ada mereka surga, tidak ada ke neraka, langsung jadi debu. Nah, kita ini manusia ini tidak. Diproses, dihisab. Kalau bagus amalan kita masuk surga, kalau jelek masuk neraka. Para nabi dihisab enggak? Hah? Nabi dihisab? Dihisab juga para nabi, dihisab. Tapi disebutkan dalam riwayat Tirmizi itu anna Sulaiman ibn Daud akhirul anbiya dukhulal jannah. Sulaiman bin Daud ini termasuk nabi yang paling telat terakhir masuk surga. Kembek lewat proses hisabnya, kembek kan dia nabi paling sugih Nabi Sulaiman. Proses walaupun Nabi seorang nabi, hartanya sudah mesti halal, sudah diproses. Makanya namanya rezeki harta ini halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Jadi yang dihisab harta kita ini bukan yang haram, yang halal, yang berlebihan. Ini tekaran riba ini dia dihisab langsung neraka. Saat hisabnya halal, halalu hisab, ia hisab. Lagi kalau harta ni, sida ni bewa dengan sumbang masjid wah, jok bewa bantu anak miskin, janda-janda wah. Kalau ndak ngono ya hisab langsung. Nah, itulah yang bikin lama. Itu yang bikin lama. Semua dihisab. Semua. Kalau malaikat, ya malaikat enggak ada hisabnya. Enggak ada hisabnya dia. Karena dia tidak diberi akal, tidak ada berbuat kan. Ya kita ini yang diberi akal. Kemudian selepas dihisab ada namanya yaumul mizan. Jadi ketika dihisab itu kadang ada orang senang di yaumul hisab itu, senang, oh ternyata kebaikannya banyak, keburukannya kurang. Tapi belum waktu itu ada lagi yaumul mizan namanya. Karena dihisabnya kadang bisa jadi kan itu belum ada tuntutan di situ itu. Ditimbang dulu si fulan ini kebaikannya banyak, kejahatannya sedikit, tapi nanti belum ditimbang. Kalau sudah ditimbang, nah nanti diantara kebalik bisa jadi mizan dulu, habis itu hisab bisa jadi. Jadi intinya selepas diproses, tatkala kita tahu amal kita banyak, kebaikan kita banyak, keburukan sedikit, itu belum selesai. Karena nanti akan ada dibuka oleh Allah di satu lapangan juga luas yang sudah dihitung amalannya itu, dinaikkan satu bukit. Kemudian diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat itu untuk siapa yang dulu di dunia yang kenal orang ini. Jadi selepas kita bangga sudah, maka ada orang itu saking bangganya luar biasa, begitu banyak kebaikannya, dia sumbang begini, ikhlas memang karena Allah dia buat, dia bantu orang. Tetapi di sini kenanya, dia dibayar sudah, gimana keadaan amalnya? Ya Allah baik, coba angkat dia ke atas sini, ke bukit ini. Nah sekarang hadapkan dia ke hadapan semua manusia, semua makhluk. Nah, maka diilankan oleh malaikat, hei semua penduduk mahsyar, saya tak kenal dengan ni. Angkat lu dengan tangan. Nah nake, saya lain di dunia merasa terzolimi si dengan ni, nuntutlah nake. Sak pertama nuntut senina teh, terus sanak teh, terus dengan tawa terus taman begawean kesalai waktu zalim sedupaan nuntut. Ya Allah nenek mantemak semamak aku ni lai aku lalai maksiat noh tegur anakku masih ngeno tuntut yang asin luwek kebaikan teno ya buat terbaik dengan baik. Nah makanya hati ya belo prosesnya, nah, belo prosesnya itu baru hisab, belum nanti lagi di sirat lagi. Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Pasti kita akan lewati sirat itu. Yang melewati sirat juga orang iman toh, untuk menimbang takaran iman dan amalnya.
Ada yang baru naruh kaki langsung kecemplung. Ada yang sambil merangkak, ada yang seperti ngumang, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang seperti kilat, bergantung kekuatan amalnya di dunia. Dan pasti itu untuk orang iman. Orang kafir nggak pakai sirot, dia langsung cemplungkan. Yang sirot itu hanya untuk orang iman saja. Nah baru selepas itu nanti, nah di depan itu barulah antara surga dan neraka. Itulah sedikit duduk perjalanan. Nah ini semua harus kita iman ini. Namanya barzah, kemudian hari kehancuran, sa'ah, kemudian nanti hari kebangkitan, yaumul hasyr digiring, kemudian hari mizan penimbangan, hisab, kemudian sirat. Itu terjadi pasti karena disebutkan di sini. Yang baca dulu rukun iman yang kelima. Yang kelima, percaya pada hari kiamat dengan segala hal ihwal, seumpama mahsyar, sirat, mizan, syafaat, telaga, dan sorga dan neraka, dan itu pasti terjadi adanya. Maka walaupun sekarang kita tinggal dengar cerita, nanti ketika sampai sana dunia tinggal jadi cerita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu. Nah besok baru kita bahas apa hikmahnya kita mengimani adanya hari kiamat. Itu banyak sekali hikmahnya. Kalau kita betul-betul memahami, nanti tenang hidup di dunia ini. Dia itu berambisi di kehidupan dunia. Karena kurang terpikir akhirat, jadinya berambisi terus di dunia. Padahal dunia ini sebanyak apapun kita dapat, tidak ada yang bisa kita bawa. Bahkan semakin banyak, apalagi yang banyak itu yang tidak jelas, ada yang haram. Wah, yang halal aja diproses, apalagi yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin ada yang tanyakan. Ya. Ya, di masyar itu dia ya ada kelompok-kelompoknya. Dia punya kelompok-kelompok. Dia punya kelompok-kelompok. Makanya nanti ada di masyar itu perkumpulan orang-orang syahid, sama-sama syahidnya. Hafizul Quran, sama-sama hafizul Qurannya. Nanti alim sama alim-alimnya begitu. Makanya perlunya kita dekat dengan seperti itu, nanti dia akan menolong kita. Insyaallah ya. Apakah Allah bisa hambanya itu cepat lambat dan amalnya itu gimana? Maksudnya? Apakah Allah bisa seorang hamba itu gantung amalnya itu bagaimana? Ya, bisa dihisab tergantung kasih sayang Allah. Ada yang diteliti betul hisabnya oleh, ada langsung memang ya namanya kan serah Allah itu. Hak prerogatifnya Allah. Ada orang itu langsung ya sudah diampuni sudah. Walaupun dia buat jadi mungkin ada sebabnya, dia tidak usah dihisab ini langsung. Ada juga yang seperti itu, tergantung Allah. Termasuk orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu diantaranya apa? Orang yang suka mengampuni kesalahan orang di dunia. Dia itu zalimi, itu sakiti, lalu maafan doang. Nah ini ciri-ciri orang nanti di surga masuk tanpa hisab. Kemudian orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan tertib yang benar, berjamaah tanpa pernah ketinggalan. Ini termasuk orang yang akan juga dijamin masuk surga tanpa hisab. Ada orang-orang seperti itu. Terus ada orang yang ahli maksiat bisa dapat segitu, ya tergantung Allah. Ada yang diproses ketat, ada yang diringankan, ada sih sebabnya, dan ada juga memang ini yang dihisab ini kan orang-orang iman. Yang dihisab orang iman, orang kafir itu nggak ada hisab mereka itu, langsung digiring-giring aja, jelek-jelek si malaikat. Sehisab nih itu nih, beriman nih, rasa rendah imannya, saat imannya, saat proses Allah Taala. Maka kita cari cara-cara adik keteringanan hisab, kalau bisa adik ketambahi hisab. Di antara tadi itu mudah memaafkan dalam kitab apa itu yang tuh dikatakan dari Muhammad bin Jairan gitu. Nah, orang yang suka memaafkan kesalahan orang itu masuk surga cepat tambah hisab, jaga sholat juga dan banyak lagi yang lain. Bergantung Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Ya. Apa sebabnya ini dihisab orang kafir itu dapat dari Nabi kita dapat orang-orang kafir, sedangkan orang kafir jadi syafaat untuk dimulai hisab. Karena lapo anda susah no dengan iman susah, apalagi dengan kafir.
binatang susah piran. Kan ketika mulai dihisap itu kan ada tetembe. Nama tetembe itu kan agak longgar. Wah jelas tujuan tuh berarti ada jalan dok ini lagu lalu dengan teh doang. Piran pekerjaan paling menyebalkan namanya nganteh itu. Nah, apalagi nganteh masa. Jadi maksudnya dia dapat syafaat itu, dapat syafaat semua untuk diproses hisabnya langsung. Kan mereka minta itu. Ya Allah, lamun memang ahli neraka ruan mah, lama aku yang neraka gitu. Kan ketika dihisab langsung dimulai kan langsung proses seperti itu. Jadi semua dapat syafaat. Tapi untuk syafaat ampunan apalagi masuk surga itu enggak berlaku untuk orang-orang kafir. Yang berlaku syafaat adalah untuk orang-orang. Dan syafaat terbesarnya Nabi, malah Nabi sabdakan itu li ahdil kabair min ummati, untuk pelaku-pelaku dosa besar. Nah, karena walaupun banyak lalinte, dendek lupa berselawat kepada Nabi. Kan kena wajib akan mendapat, pasti dia akan, bukan wajib, pasti akan dapat syafaat Nabi orang ahli selawat. Makanya kalau orang hafiz Al-Quran, kita yang sampaikan, hafiz Al-Quran banyak ahli hafiz Al-Quran tersesat. Tersesat itu di Madinah dulu. Siapa namanya yang bunuh Sayyidina Ali itu? Sesat. Yang bunuh Sayyidina Ali, Qurra'ul Madinah itu. Siapa namanya itu? Hafiz Al-Quran. Orang alim banyak tersesat. Banyak. Tapi nggak ada ceritanya hadis selawat itu tersesat, nggak ada. Nggak ada ceritanya. Nggak ada cerita orang hadis selawat itu tersesat. Maka di samping kita banyak amalan, jangan meninggalkan baca selawat. Insyaallah ya, minimal jangan kurang dari 300 sehari. Walaupun selawat Jibril yang paling pendek, kalau bisa setiap hari 1000. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita dan tergolong orang-orang yang telah mendapatkan syafaat yang mulia di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Salatullah